Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du, bagaimana kabar saudaraku semuanya? Semoga dalam lindungan Allah mendapatkan rahmatullah, dapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebadannya sehat, selamat fi dunya hatal akhirat dan banyak rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini sedikit mengutip karya daripada Syekh Yusuf Al-Qaradawi al-musamma Al-Kitab Al-Musamma Ad-Da'watul Islamiyah Bainal Juhudi wa Tatawuf. Pertanyaannya gini, kenapa kok orang yang melakukan ekstremisme di dalam agama juga mereka menukil atau mengutip ayat-ayat Al-Quran dan hadis? Sama-sama ayat-ayat Al-Quran. Orang melakukan penerapan syariat yang terlalu berlebihan, yang mereka dalilnya Al-Quran. Orang melakukan berlebihan di dalam menutup auratnya, mereka memakai Al-Quran. Orang melakukan naudzubillah terorisme atas nama agama, itu mereka juga melakukan dalil-dalil, menggunakan dalil Al-Quran, Al-Kitab dan As-Sunnah. Pokoknya segala yang mereka lakukan ekstremisme di dalam agama itu, ya mereka juga melakukan dasar daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka pertanyaannya, apa dasar itu? Tahdidu mafhumi tatarruf ad-dini wa ala ayyi asasin yaqum. Apa dasar tatarruf fiddin, tatarruf ad-dini, sehingga tatarruf itu memiliki dasar hukum? Lalu dasarnya apa? Inna bayana hadza at-tatarrufa wa tahdidal muradi bihi bi ilmin wa basiratin. Bahwasanya penjelasan daripada ekstremisme dan batasan-batasannya, yang dimaksud dengan ekstremis itu artinya dengan ilmu dan basirah. Wa al-khatwatul ula fi tariqil ilaj. Maka di dalam memperbaiki itu, langkah pertama ya harus paham dulu apa itu tatarruf, batasannya juga harus tahu. Liyalaka man halaka an bayinatin wa yuhi man hayya an bayinatin. Untuk merusak dan menghidupkan ya harus dengan bayinah, dengan dalil. Wala qimata li ay bayanin hukmin huna malam yakun mustanadan ilal mafahimil islamiyah al-asliyah. Maka tidak ada nilainya kalau dasar hukum itu tidak berdasarkan pemahaman agama Islam, wa ila nususil qawaidis syariah as-sabitah, dan juga tidak berdasarkan pada nas dan kaidah syar'i. Maka ya sebenarnya mereka itu orang ekstremis, fundamentalis, itu mereka juga memiliki dasar hukum yang kuat di dalam mafahimil Islam, memahami Islam. Dan mereka juga punya dasar kaidah syar'i. La ilal ara al mujarradah, tidak berdasarkan pemikirannya saja. Wa qauli fulan, apalagi jarane si fulan, aw alanin minan nas, atau jarane manusia yang sudah kadung beredar seperti itu. Fala hujjata fi awli qawli hadim dunallah rasul. Maka tidak ada hujjah itu kecuali hujjah itu dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Qala Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim, fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir.
ketika kalian berselisih di dalam sesuatu, farudduhu ilallah wa rasul, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya orang melakukan ekstremisme atas nama agama, keras, itu ya sumbernya teko Al-Quran dan As-Sunnah. Masalahnya di situ. Iya, orang ngebom, jadi mereka punya dalil jihad, jihad tapi diartikan secara letterlek, secara kasar begitu. Bukan diartikan jihad secara luas. Artinya seperti itu. Wa biduni hadha tawthiq syar'i la yu'iru syabab al-mutahib bi tatarruf iltifatan ila fatwa hadha wa ma. Tanpa konsolidasi syar'i yang seperti ini, maka tidak akan asyababul muttahim, pemuda yang melakukan kecurigaan, bitataruf, sebab melakukan tataruf, mereka mengambil kesempatan kepada fatwa yang ini atau maqalitaka atau pendapatnya ini. Oh, iya. Mereka melakukan ekstrim, menonjol ke kanan atau menonjol ke kiri. Itu ya mereka menggunakan fatwa dan maqalitaka. Oh, ada fatwanya, katanya begini. Orang jihad, ngebom, aksi terorisme juga punya dasar. Jadi mengambil kesempatan, ada konsolidasi syar'i yang seperti ini, mereka mengambil fatwa untuk memenuhi kecurigaan mereka. Fasadribuna 'aradul haid bi hadzal ittiham alladhi yunkirunahu. Maka dan mereka melakukan penelitian bi hadzal ittiham, kecurigaan mereka. Mereka melakukan penelitian itu, meneliti alladzi yumkinuhu, apa yang mereka ingkari, wa yatahimuna mujiha bitanzim, kemudian mereka curiga terhadap orang-orang yang mujihu dengan melakukan mengalirkan darah, wa tasmiyatul asabi ghairi asma, kemudian menamakan sesuatu yang bukan namanya. Ya, intinya begitu. Orang-orang yang ekstremisme juga melakukan hal-hal yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Persoalannya di situ. Wa qadiman bila sebagaimana terdahulu juga Imam Asy-Syafi'i itu di wa huwa min man huwa fi ahli-sunnah musibat ilaihi tuhmatur rafdi. Imam Asy-Syafi'i itu pernah dituduh sebagai rafidah. Fadaqa bi hadzal ittiham ar-rakhis. Kemudian tuduhan itu menjadi semakin lemah dan menjadi ringan. Baqala mutahadiyan, Imam Syafi'i mengatakan di dalam syairnya, ingkana raftan kubali Muhammad wal yashadi tsaqalani anni rafidi. Kalau saja mencintai keluarga Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad itu menjadikan rafidah, maka orang yang dapat terpercaya lakukanlah kesaksian bahwasanya anni rafidi, bahwasanya saya adalah rafidah. Hadisan qala du'at, pada satu cerita lain juga ahad du'at, salah seorang pendakwah mengatakan, Allahumma in kana al-mutamassik bil kitabi was sunnati raj'iyan. Ya Allah, bila mana melakukan kitab dan sunnah itu raj'i, dikatakan raj'iyan, kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah, fahini Allahumma raj'iyan wa amitni raj'iyan wa ahsuni fi zumratir raj'iyan.
mereka mengatakan di dalam salah satu pendakwa yang menuduh Imam Syafi'i, mereka di dalam doanya itu Allahumma in kana al-mutamassik bil kitabi wa sunnah raj'iyan. Karena yang menuduh Imam Syafi'i itu ya mereka berpemahaman raj'i, kembali ke Al-Qur'an dan As-Sunnah. Begitu. Wal waqi'u ana tahdida mafahimi mithli hadzal kalimat syai'ah ar-raj'iyah wal al-jumud at-tatarruf at-ta'assub wa nahwa amrun fi ghayatil ahamiyah. Maka pada kenyataannya ya bahwa batas memahami kalimat yang sudah tersebar ini, misalkan raj'iyah, jumud, tatarruf, jumud itu atos, terbelakang, keras, tatarruf, kemudian ekstrim, ta'assub, fanatisme, wa nahwaha dan seumpamanya itu amrun fi ghayatil ahamiyah. Itu yang menjadi sesuatu sasaran yang menjadi penelitian, hatta la tutraku madatu ilamiyah roja, sehingga sesuatu yang belengkang-belengkong atau orang ajeg koyo ager ngono kan, ager itu atau jelly itu kan apa ya, enggak tegak gitu loh. Itu tidak bisa ditinggalkan, yastakhtimu aqul farikin kama yaqulu. Sebagaimana madah itu atau esensi daripada hal itu dijadikan penolong bagi kelompok yang maunya sendiri, ya, kelompok yang semaunya sendiri. Ya kadang-kadang ya orang-orang yang seenaknya sendiri melakukan ayat, penafsiran ayat itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah secara letterlek seperti itu. Wa tanawaluha al-qawiyil fikriyah al-istimiyah al-mukhtalafati min aqsal yamin ila aqsal ghayr. Kemudian mereka mengambil pemikiran-pemikiran, kemudian gerakan-gerakan yang menyimpang. Artinya aqsal yamin ila aqsal yasar, artinya ekstrem kanan dan menuju ke ekstrem yang kiri. Fa yufassiruha kullun bima syaa wa kaifa syaa, sehingga mereka melakukan penafsiran terhadap ayat itu bima syaa wa kaifa syaa. Wis sapene dhewe pokoke cocok ambek hawa nafsu. Wa una najidu anana la tarana tahdida mafhumi tataruf ad-dini la li ara'in nas wa him la tafarraqat bina as-subul. Maka daripada itu dalam hal ini najidu kami menemukan bahwasanya kami kalau meninggalkan tahdid, batasan, memahami tataruf di dalam agama, li ara'in nas ma'awihim, nuruti omongan wong, nuruti pendapatnya orang dan dorongan hawa, la tafarraqat bina subul, maka jalan itu menjadi terpisah, menjadi berpecah-pecah. Taba'an lil ahwa allati la tatanaha, karena nuruti hawa nafsu yang tidak ada selesainya. Bismillahirrahmanirrahim. Law ittaba'al haqqu ahwahum la fasadati samawati wal ardu wa man fihin. Kalau saja perkara yang hak itu nuruti hawa, maka langit dan bumi beserta penduduk langit dan bumi menjadi rusak. Al-Mu'minun ayat 71. Ya, pada intinya tataruf ad-din, ekstremisme di dalam agama itu ya persoalannya mereka raj'iyan lil kitabi was sunnah, ar-radhi ila kitabi, kemudian wa ila sunnati alaihi salatu wassalam. Udah, masalahnya di situ. Ya, orang-orang yang melakukan tahlil itu kan sebenarnya
sebenarnya ya punya dasar hukum. Raji'an ila sunnati Rasul. Kanjeng Nabi juga ziarah. Tapi kenapa orang kemudian orang tahlil dikafir-kafirkan? Oh, itu kan jadi permasalahan. Mereka yang mengafir-ngafirkan juga, kembali lagi mereka mengatakan itu tidak ada, ya tidak diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Ya wis, itu nanti akan dibahas dalam season yang lain. Sedulur, walafu minkum, mudah-mudahan bermanfaat para sedulur. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma'alam tanihi fatubu ilayya inda hajati ilayhi wa la tusini ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa liwalidayya wa lil mu'minin. Amin. Oke, seluruh alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.